new company, the type of new company. Oke. Nah, sebetulnya dari segi apapun bisnis yang kita bekerja sekarang, dari segi reporting ya hampir sama, dari segi apa namanya basicnya hampir sama. Itu kira-kira. Oke. Terus basic marketing, apa saja itu? Ya, yang berhubungan dengan basic. Nah, itu karena harus dikuasai. Karena suatu saat Anda duduk meeting dengan marketing director, dengan CEO Anda atau general manager Anda, dengan salesnya, Anda harus bicara mengenai marketing. Kalau basicnya aja tidak menguasai, ya susah ngikutin gitu. Jangan ada, saya nggak mau dengar ya, seorang HR profesional itu bilang, sorry, saya kan bukan orang marketing. Saya kan bukan orang finance. Kalau Anda punya pemikiran seperti sekarang, hilangin setelah Anda join dengan webinar ini. Kenapa? Kalau Anda berpikir seperti itu, berarti Anda menutup diri, susah Anda maju. Itu kalau menurut saya. Oke, saya lanjut. Nomor 3 adalah basic operational. Apa aja operational terjual dengan core bisnisnya, apa itu kira-kira. Oke. Saya mulai dari HR professional knowledge related to basic finance. Oke, seorang HR profesional harus bisa membaca laporan keuangan. Bukan detail. Balance sheet dia harus bisa baca. Profit and loss dia bisa baca. Dalam arti kata tidak perlu nanya sama director of finance-nya di mana aja. Bukan, Pak, berapa profit kita, Pak? Jangan seperti itu. So, next time Anda harus bilang, Pak, can I can you send me the report of the profit and loss, Pak? The copy. I wanna see the profit, the report. What is the performance our company right now? Ini baru profesional. Jadi bukan tergantung. Ini kebanyakan HR saya yang kerja sama saya selama ini tergantung mereka. Pak, yang mana ya Pak? Kita lihat dari mana ya laporannya, balance sheet cash itu yang mana ya Pak? Kenapa dibilang balance ini Pak? Kenapa ini profitnya yang mana nih? Kalau masih seperti ini, Anda dikerjain oleh director of finance yang lain. Jadi Anda harus berani sama dia, ya, dan sebelumnya Anda harus belajar gitu ya untuk hal seperti itu. Pak, boleh saya pinjam reportnya Pak? Tolong Bapak kirim ke email saya mau pelajari, nanti setelah itu kita discuss Pak. Saya ada kaitan yang berhubungan dengan profit and loss statement ini yang harus saya diskusikan dengan Bapak, karena ini menyangkut performance company kita. Saya juga akan ada rekrut ini beberapa orang. Saya tidak mau ini impact-nya kepada riset company kita. Ini baru good HR seperti itu. Oke, terusnya. Nomor 2, rumus persamaan aset itu sebetulnya adalah capital tambah liabilities. Nah, ini harus Anda kuasai karena suatu saat Anda harus menganalisa ini. Mungkin tidak secara detail. Saya nggak harapkan detail. Itu kerjaan Director of Finance, tapi at least Anda harus menguasai gitu. Maksudnya secara basic saja, ya. Oke, nomor 3, rasio likuiditas. Rasio ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan ya perusahaan. Ada di sana current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Kalau misalnya Anda bicara sama direktur keuangan, sama GM Anda, Pak, mungkin di meeting ya, Pak, saya baru lihat current ratio kita bulan ini itu 2:1, Pak. Anda bayangin seorang HR profesional yang bicara seperti itu. Pak, bisa nggak kita naikin ini menjadi 3:1, Pak? Wow, nah, ini yang saya maksudkan. Jangan finance yang bicara, Anda yang bicara. Karena Anda bisa baca. Gitu. Jadi inilah yang saya katakan. Mungkin Anda bicara dari quick ratio-nya, cash ratio. Pak, saya lihat cash ratio kita itu 1:1, Pak. Ini risikonya berat ini. Kalau misalnya terjadi apa-apa, ini saya nggak bisa bayar gaji karyawan ini, Pak. Ini yang maksud saya seperti itu. Oke, nomor 4, Anda harus juga bisa baca rasio solvabilitas. Maksudnya besarnya aktiva perusahaan yang didanai dengan uang pinjaman ke bank. Ya. Nah, jadi Anda juga harus bisa lihat itu. Oh, ini perusahaan ini kira-kira dari segi pembiayaan perusahaannya berapa persen ini uang bank, berapa persen uang pribadi ownernya. Bisa-bisa ownernya hanya 30%, 70% dari bank. Tapi laga ownernya seperti pemilik gitu. Ternyata hutang. Bisa-bisa kalau misalnya perusahaannya nggak maju, bisa diambil bank lagi itu perusahaan. Itu kira-kira. Jadi Anda tahu di sana gitu.
Oke, nomor 5. Rasio aktivitas. Seberapa efektif perusahaan menggunakan sumber daya seperti persediaan turnovernya, ya, perputaran persediaan, terus account ini AR ini account receivable turnover, perputaran piutang, aset turnover, ya, perputaran asetnya, working capitalnya, perputarannya. Itu at least tahu, tidak harus detail, ya, tidak harus detail Anda gitu. Membaca aja sudah cukup, ya. Nanti yang lain itu kan kerjaan finance, tapi Anda sebagai profesional harus bisa gitu. Oke, nomor 6 adalah EBITDA. EBITDA itu singkatan dari earning before interest, tax, depreciation and amortization. Jadi kalau di perusahaan-perusahaan itu gross profit, keuntungan kotor. Setelah keuntungan kotor dikurangi asuransi, dikurangi biaya pemilik, mendapatkan hasil EBITDA. Earning before interest, tax, depreciation and amortization. Oke, ada it. It itu ada earning after tax. Jadi net profit. Itu kira-kira dia. Ya. Jadi istilah-istilah ini at least Anda bisa mengetahui nanti. Oke. Ini bidang knowledge di marketing. Ya, kalau kita bicara marketing, ya Anda harus setidaknya tahu segmentasi pasar. Jadi Anda bisa bicara, bisa tanya sama si director marketingnya, Pak, sorry ya, segmentasi pasar kita ini kemana sih Pak perusahaannya ini? Saya lihat kok seperti ini Pak. Kenapa kita nggak menyasar segmen pasar yang mungkin lebih educated misalnya. Anak muda zaman sekarang misalnya yang punya sosial media seperti itu namanya segmentasi pasar. Nah, terus Anda harus juga strategi harga, strategi produk. Jadi harga itu Anda harus tahu gitu. Tidak detail. Saya tidak harapkan Anda detail menguasai ya, seperti yang saya katakan. At least basic. Anda tahu bagaimana dia menentukan strategi harga, bagaimana mereka menentukan strategi produk, terus target pasarnya apa gitu. Oh, target pasar kita ini sebetulnya untuk apa namanya, orang-orang yang sering sosial media, mungkin seperti itu. Jadi mungkin kebanyakan tamu-tamu kita, kebanyakan customer kita itu dia belinya melalui online. Ini harus kita tahu gitu. Nah, terus kepuasan pelanggan ya, Anda harus juga tahu pelanggan itu banyak dia kadang-kadang kurang puas karena pelayanan, karena produknya ya. Nah, itu kira-kira. Terus yang terakhir pengetahuan produk dan pelayanan ini business knowledge ya, product knowledge and service ya. Okay. Ini yang berkaitan dengan basic operation. Nah, alangkah salahnya seorang HR tidak menguasai, tidak tahu mengenai visi misi, objektif dan goal dari perusahaan. Harus Anda kuasai ya. Nah, pada saat kita mendapatkan certified HR yang dari BNSP itu kan ada bicara mengenai misi di sana, visi di sana. Anda udah tahu. Tapi banyak saya lihat dia hanya menghafal gitu. Ya, tidak menguasai secara apa namanya implementasi. Gitu. Ini yang saya lihat kebanyakan ya teman-teman kita ini. Ya. Tidak menguasai secara implementasi bagaimana. Ya. Sebetulnya yang harus Anda kejar di HR itu adalah visi misi ini gitu. Berapa lama ini visi ini bisa tercapai? Kalau visi itu kan berkisar antara 5 tahun ya, 5 tahun nggak mungkin di bawah 5 tahun lah visi bisa tercapai gitu. Karena itu jangka panjang. Kalau misi ya setiap tahun Anda bisa robah sesuai dengan strategi Anda kan gitu. Strategi dari perusahaan gitu. Itu kira-kira. Ini harus dilihat lagi. Jadi Anda setiap saat Anda bicara dengan departemen lain, kebetulan departemennya juga atau GM Anda atau CEO Anda harus tahu bisa menjelaskan itu sama mereka dan berhubungan dengan bisnis. Oke, nomor 2 rata-rata total omset penjualan. Anda harus tahu. Saya lihat di report itu penjualan kita bulan ini ada 18 miliar, Pak. Tapi kalau saya bandingin dengan bulan lalu 21 miliar. Berarti ada menurun sekian persen. Anda bicara persen. Jangan bicara menurun 2 miliar, Pak. Jangan, itu nggak profesional. Menurun sekian persen, Pak. Kenapa ya, Pak? Kira-kira ya, Pak? Coba Anda bayangin, Anda seorang HR. Anda menanya ini kepada
director of sales atau marketing pada saat meeting? Apa dia nggak wap-wap sama Anda? Karena Anda nguasain. Ya, itu yang saya bilang tadi, teman saya orang Lebanon itu pada saat meeting, habis itu yang namanya si orang director of marketing, director of sales-nya, F&B-nya, habis dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa dijawab gitu. Bukan kita, saya nggak suruh Anda cari-cari kesalahan orang ya enggak, tapi Anda punya knowledge gitu. Biasanya kalau Anda lihat, siapa yang sering suka nanya, nyinyir ya, kalau orang saya itu bilang nyinyir. Siapa yang suka nanya itu? Orang yang punya pengetahuan, karena dia punya pengetahuan. Dia lihat nggak sesuai dengan pengetahuan yang pernah dia alami, makanya dia nanya, kenapa begitu ya? Kualitasnya kok seperti itu ya? Nah, itu kira-kira seperti itu ya. Oke. Terus Anda harus menanyakan rata-rata total keuntungan per bulan berapa? Net profit. Berapa persen dari gross sales itu profit kita? Oke. Kalau profit itu rata-rata yang bagus itu harus bisa mencapai 30%, ya. Itu apa namanya benchmarknya, ya. Memang tiap perusahaan itu berbeda ya, tapi kalau misalnya sudah mencapai 30% sudah bagus, ya. Itu kira-kira. Terus rata-rata biaya gaji, ya ini orang HR harus tahu. Kalau misalnya ada orang HR nggak tahu berapa total gaji yang dibayar per bulan termasuk benefitnya dan berapa persen itu dari total gross sales, ya mulai selesai webinar ini, mungkin besok Anda harus tahu itu. Karena suatu saat Anda ditanya, Anda nggak bisa jawab. Sorry Pak, nggak pernah saya menghitung itu Pak, itu finance. Salah. Anda harus, bagaimana Anda menghandle biaya Anda? Bagaimana Anda mengontrol biaya Anda nggak tahu total karyawan, biaya gajinya berapa? Itu kira-kira. Ya, nah, terus nomor 5, rata-rata gross sales per employee. Ini caranya mudah. Total gross sales Anda berapa? Dibagi total employee Anda, itu dapat. Bandingin dengan tahun lalu. Berapa? Ada kenaikan, ada keturunan nggak? Gitu, kira-kira. Nah, begitu juga nomor 6 ini, rata-rata net profit per employee. Berapa total net profit? Tadi kan saya bilang, kalau misalnya Anda sudah bisa baca laporan keuangan, itu kan mudah. Jangan tarik aja berapa, bagi total employee-nya, dapat hasilnya. Okay. The problem occur due to weakness in business capabilities. Ya. Jadi kemungkinan problem akan muncul apabila kita lemah dalam kemampuan berbisnis. 1, Anda tidak dapat bagian decision maker dalam organisasi. Walaupun mungkin Anda posisi Anda director human resource dari perusahaan, tapi Anda kapabilitas Anda dalam bisnis kurang. Ya mungkin kalau ada meeting-meeting yang berhubungan dengan bisnis, Anda nggak diikutin. Karena tahu mereka Anda tidak punya knowledge di sana. Itu salah satu. Yang kedua, susah untuk mengadaptasi bisnis, lingkungan bisnis. Ya. In structure of organization and feel inferior. Merasa. Ya. Itu kira-kira. Jadi susah mengadaptasi. Ya. Kalau Anda tidak punya. Gitu. Tapi Anda punya ya mudah. Ya. Nah, nomor 3 yang paling penting ini. Limited career opportunity in organization. Anda, sorry to say, Anda tidak akan bisa mendapatkan karir yang lebih tinggi ya dalam organisasi Anda kalau misalnya Anda tidak punya business capabilities. Karena in the end, walaupun bagus setiap hari, apa namanya, service-nya bagus, in the end itu apa? Profit. Ya kan? Kembali ke sana. Bagaimanapun bagus kita bekerja, kalau misalnya profitnya nggak ada, ownernya akan tutup mata dia dengan kita. Oke, nomor 4, the company be not scared to losing you. Jadi yang bagus itu adalah apa? Perusahaan ini takut kehilangan kita. Itu baru kita orang baik. Baik dalam arti kata menguasai ilmu, menguasai bisnis. Tapi kalau Pak, I wanna resign next month Pak. It's okay, no problem. Kalau bos kamu udah bilang kayak gitu, berarti dia itu nggak apa namanya istilahnya, nggak ada benefit Anda selama ini. Tapi kalau no, I think okay, we talk tomorrow, okay? Maybe I will see your salary after that. Nah, berarti mungkin mau dinaikkan ya gaji Anda gitu, karena dia tahu kehilangan Anda, karena Anda punya business capabilities gitu. Oke, ini nomor 4. Saya nggak tahu, nanti kita diskusikan kalau Anda merasa ini. Oke, nomor 5, lower pay than others who has the business capability. Jadi
sorry to say, bayaran Anda pasti akan murah dibanding orang yang punya business capability. Nah, itu kira-kira. Ya, jadi nggak mungkin Anda bisa meminta gaji yang tinggi karena pengetahuan bisnis Anda rendah. Tapi kalau punya pengetahuan bisnis Anda tinggi, business knowledge Anda tinggi, seperti yang saya jelaskan tadi, mungkin Anda higher than them. Oke. Nah, ini pertanyaannya sekarang di sini nih. Ya, pertanyaannya di sini nih. Sorry. Okay. What I should do to improve my business capabilities? Okay. Di sini challenge-nya kan. Oh, mikirin sekarang apa? Oke. Okay. Turn knowledge into action. Okay. Jadi Anda harus aksi, ya, jangan menunggu. Ya, dalam arti kata knowledge Anda itu harus Anda isi. Ya, pengetahuan harus bertambah. Gitu. Ya, itu kira-kira. Oke. Okay. How to improve business knowledge and skill. Ya, ini of course ya, Anda harus, oke, yang paling mudah, ini Anda bisa prakteknya di perusahaan Anda. Ya. Lakukanlah cross departmental training. Kalau Anda di HR sekarang, ya buat ungkapkan pada saat Anda di appraisal terjadi, what is your next step? Kan kadang-kadang si CEO-nya, GM-nya seperti itu, Pak, saya kepengen cross training di marketing. Nah, berapa lama kamu situ kira-kira? Ya mungkin Pak, 1 bulan, 2 bulan. Oke, saya saran sama Anda, cross training itu jangan Anda pindah ke sana. Ambil waktu 1 jam atau 2 jam setiap hari. Ya Anda susah dong sedikit. Ya dalam arti kata kalau misalnya jam 5 Anda tenggo selama ini, ya mungkin Anda bisa ke sana pindah cross training mungkin jam 3 ya, Anda pulang jam 6, ya lebih kurang karena harus ada pengorbanan loh untuk bisa sukses. Ini pengalaman saya selama ini. Oke. Tawarkan diri Anda untuk ikut manajemen training, ya. OSET training, self training dalam arti ya Anda harus berupaya sendiri untuk melakukan training gitu. Online training atau virtual training yang sekarang lagi tren ya, oke. Oke, nomor 6 reading book, business book, oke. Intercompany training program. Nomor 8 continue education. Nah, ini kira-kira Anda untuk upgrade business knowledge Anda untuk skill gitu. Okay. I am HR professional. I have business capabilities. Dia udah sekarang mungkin setelah tadi, nah ini kalau HR yang profesional itu dia confident berada di depan. Ya, apakah di depan tuh nanti partner dia dari HR marketing director, finance director, atau CEO-nya, dia confident karena dia punya basic knowledge in business gitu. Do you wanna discuss about business? Yes, I have the capabilities. I have knowledge in business. Gitu kira-kira. Ini lebih kurang ini saya lihat HR yang confident ini. Oke, ini benefit of HR professional has business knowledge. Jadi manfaat dari seorang HR profesional apabila mereka mempunyai pengetahuan bisnis. 1, karir profesional yang tidak terbatas. Ya, karir profesional yang tidak terbatas. Ya, suatu saat Anda menjadi CEO, wah, oke, di perusahaan-perusahaan gede. Ya, karena Anda udah punya. Saya lihat jarang sekali orang dari HR yang duduk di posisi tertinggi ya, khusus untuk hanya HR saja. Biasanya orang kedua itu kebanyakan dari finance saya lihat, marketing ya. Ya kenapa kita kendala yang tadi? Oke. Mudah beradaptasi dengan bisnis lingkungan bisnis structures and organisasi. Sudah pasti orang mau bicara bisnis, we talk about the business. I have a knowledge right now. Oke. Ya, ini yang saya harapkan Anda bisa mengungkapkan seperti itu gitu. Ya, nomor 3, of course, will get high pay. Anda percaya nggak gaji Anda akan naik? Kalau Anda punya di sana, kalau sekarang gaji Anda rata-rata HR itu berapa kira-kira? 25 juta, 30 juta? Ya mungkin kalau Anda punya ini, Anda bisa di pay 50 juta. Atau 40 juta, naik 10 juta. Karena Anda bicara bisnis gitu. Oke, ini nomor 4. Part of business decision maker in the organization. Anda bagian dari decision maker.
Karena Anda menguasai bisnis gitu. Dari CEO, where is the HR director? I wanna he join with our meeting right now. Mungkin di situ hanya ada finance, ya marketing. Dia panggil Anda. Oke. Ya, mungkin Anda bisa bicara di sana, memberikan masukan mengenai bisnis, ya tidak melulu mengenai disiplin, training. Ya, itu sudah normatif Anda kuasai itu. Ilmu-ilmu seperti itu. Itu delegate lah, delegate kepada apa namanya orang-orang yang ada di organisasi Anda. Oke, nomor 5 adalah unique capabilities and valuable. Jadi ini merupakan kapabilitas yang unik bagi Anda dan bernilai. Gitu. Itu kira-kira. Oke, terus thank you. Oke, saya rasa itu presentasi saya. Mungkin kalau ada mau didiskusikan, monggo silahkan. Oke, baik. Saya ambil alih dulu, Pak. Terima Ya. kasih luar biasa sekali materi dari Bapak Syahrul Syauta malam ini ya, yang benar-benar membuat kita harus lebih melek, lebih sadar bahwa peran kita bukan hanya sebagai peran administration ya, tapi harus bagaimana sebagai business partner. Jadi udah tahu semua bagaimana profit dan lain-lain. Nah, untuk rekan-rekan yang ada di ruang webinar ini, ada yang mau ditanyakan kepada pemateri kita, silahkan. Atau kalau mau live juga saya perbolehkan. Boleh dicatat di chat box ataupun langsung bertanya kepada Bapak. Monggo, silakan. Kita diskusi di sini. Atau coba dilihat di box sudah ada nggak kira-kira itu dulu dijawab. Ini luar biasa, ada 33 orang saya lihat yang hadir. Kurang saya, kurang host, berarti 31 yang hadir. Saking kagumnya katanya Pak, sampai nggak bisa nanya. Kata Pak Abdul Manan. Pak Abdul Manan. Sharing knowledge di sini. Saya tuh apa namanya, salah satu kepengen saya tuh saya bisa share ya knowledge saya dengan siapapun itu. Ya, itu kena amal jariah. Oke. Betul. Halo, selamat malam, Pak. Ya, silakan, Pak. Saya nggak nanya, saya share aja. Saya sudah berusaha untuk belajar tentang bisnis ya sebagai HR. Ya. Tapi saya memang jujur kesulitan untuk paham terkait dengan keuangan. Mungkin perlu waktu. Nah, trik-triknya apa atau treatmentnya apa ya supaya saya bisa belajar itu, Pak? Oke, kira-kira yang Pak mau tanyakan itu khusus untuk keuangan atau keseluruhan bisnis knowledge, Pak? Kira-kira. Khusus yang mengenai laporan keuangan. Karena seringkali, ya mohon maafkan nama bagian keuangan ada suka aja bikin double standar itu ya. Sementara saya harus meyakinkan karyawan terhadap kondisi perusahaan kan gitu ya. Ya. Nah, ini triknya gimana saya supaya cepat belajar tentang memahami laporan keuangan nih. Good. Oke, Pak, saya jawab ya. Kadang-kadang itu direktur keuangannya galak lagi ya, Pak ya, nggak mau ditanya dia ya. Itu nggak bagus itu. Harusnya dia kasih knowledge sama kita gitu. Oke, Pak. Saya kasih tip mengenai bagaimana Anda menguasai laporan. Seperti yang saya jelaskan tadi sama Anda tidak diharapkan bisa menguasai detail. No. Anda cukup tahu ya current rasionya bagaimana. Oke, current ratio itu berarti Anda menghitung kemampuan perusahaan untuk membayar kewajibannya. Oke. Ada di sana namanya activities ratio. Oke. Ini mudah, Pak. Kalau menurut saya, Bapak cari buku yang berhubungan analisa finansial keuangan, non-finance managers. Tapi jangan Bapak langsung dulu ya gitu, Pak. Nanti jago ya. Jadi susah gitu. Bertahap, Pak. Bertahap. Itu yang saya lakukan selama ini. Saya bertahap gitu. Oke. Bertahap dalam arti kata, mungkin tahap pertama Anda kuasai dulu mengenai currency ratio. Apa aja current ratio? Begitu Anda menguasai rumusnya, formulanya, ini seumur hidup. Nggak mungkin berubah formulanya, Pak. Sama terus ya itu ya? Sama formulanya. Yang beda itu hanya datanya, jumlah angkanya. Yang dulunya rasionya mungkin 2:1,
tapi perusahaan Bapak nih, tempat Bapak ini bagus, ya rasionya 3:1, seperti itu kira-kira Pak. Jadi bertahap. Oke. Makasih Pak Sarul ya. Sih Pak, monggo Pak, silakan. Malam Pak Sarul. Malam. Izin Bu Mustika ya, Bu. Silakan Pak Mursalim. Silakan Ya. Pak Mursalim. Ya, ini materinya memang sangat luar biasa sekali, Pak. Apalagi Terima udah kasih. terkait dengan masalah perhitungan keuangan dan sebagainya gitu ya. Seperti tadi senior saya ya, Pak tadi bertanya gimana nih mempelajari keuangan. Saya terus terang gini. Ya. Ketika laporan dari manajer finance ya, saya pernah mempertanyakan seperti ini. Pada waktu dia mempresentasikan, yang selalu dipresentasikan sama dia dengan masalah keuangan itu terkait dengan biaya manpower tinggi sekali katanya kan, seperti itu Pak. Ya. Nah, saya bilang, coba kalau Anda lihat di grafik yang Anda paparkan itu kan biaya manpower itu kan mencakupi berbagai macam komponen. Ada dari lemburan, ada dari biaya transportasi, biaya-biaya yang lain, BPJS termasuk ya Pak ya? Ya. Seperti itu. Nah, tapi pertanyaan saya sama beliau, coba Anda analisa dari biaya produksi, biaya proses itu, ada nggak yang lebih signifikan menurut Anda kalau biayanya itu lebih besar dibandingkan dengan biaya manpower? Sedangkan saya lihat persentasenya dari bulan yang sebelum-sebelumnya, biaya produksi itu meningkat. Nah, harusnya ada analisa ke sana, apakah misalkan pemakaian minyaknya tinggi, apakah pemakaian toolnya tinggi, apakah dengan ada biaya overtime-nya di sana, sehingga kalau biaya overtime itu kan biasanya dimasukkan ke dalam biaya beban manpower kan biasanya seperti itu. Nah, sekarang Anda bisa perbandingkan sama saya bilang sama dia, berbandingkan dengan biaya manpower dengan biaya produksi mana yang lebih signifikan, karena jangan sampai kita di HR ini dituntut biaya manpower lebih tinggi, biaya manpower lebih tinggi. Nah, sedangkan manpower itu udah fixed cost kalau menurut saya gitu kan. Yang seharusnya memang udah masuk ke fixed cost. Nah, sedangkan balance-nya nanti itu adalah variabel-variabel yang lain yang bisa mempengaruhi banyak biayanya. Nah, menurut Pak Sarul, gimana caranya menyikapi kalau misalkan seseorang itu tidak mau terbuka dengan dan bahkan dia tidak bisa menganalisa pengaruh dari biaya di luar daripada biaya manpower tadi, misalkan tadi biaya tools, biaya minyak, kemudian biaya material dan sebagainya seperti itu. Itu gimana itu Pak Sarul? Terima kasih. Oke, yang pertama, kalau kita sebagai kepala bagian, apakah itu marketing, HR, operation, yang pertama kita pegang adalah berapa budget kita, departemen kita. Itu satu. Yang berkaitan pertanyaan Bapak tadi adalah, Bapak harus tanya dan harus tahu berapa biaya gaji manpower itu per bulan. Kalau misalnya biaya manpower katakanlah per bulan 1 miliar, ini misal 1 miliar. Tapi target revenue-nya per bulan itu katakan 30 miliar. Bapak harus lihat berapa persen ini kira-kira, kan gitu. Ya. Ini harus dilihat di budgetnya. Apabila manpower Bapak naik, mungkin karena ada lembur, ya, overtime di sini, ada kelebihan apa gitu kira-kira. Tapi revenue Bapak naik, it's no problem. Nah, itu kira-kira. Jadi jangan Bapak, saya sarankan sama HR yang ada di sini, jangan Anda bicara amount, Jangan bicara amount. You should talking about the percentage. Let's say berapa jumlah total gaji manpower 1 bulan. Katakanlah 1 miliar. Sedangkan jumlah penjualannya, omsetnya katakanlah 10 miliar. Ini 1 miliar ini dibagi 10 miliar berapa persen? Persentasenya yang Anda bicarakan gitu. Dan bandingin dengan budget. Nah, Pak, coba suatu saat nanti ya, Bapak minta yang namanya Director of Finance Bapak itu secara detail dia presentasikan apa yang dia bilang naik tadi. Mungkin juga dia nggak tahu itu Pak.
sorry saya katakan ya, mungkin selama ini karena Bapak diam-diam aja, nggak pernah usil, nggak pernah nanya, ya makanya dia seperti itu gitu. Nah itu kira-kira. Jadi coba untuk menganalisa itu, kita menganalisanya berdasarkan dari jumlah juga kita analisa, tapi yang paling baik itu dari persentasenya, berapa persen ini gitu. Kenapa? Kalau jumlah mungkin naik jumlahnya, tapi dari segi persentase dia turun. Nah, contoh sekarang 1 miliar gaji bulan ini, omset 10 miliar. Besok 1,1, tapi omsetnya 30 miliar. Mana Bapak pilih? Nah, seperti itu. Jadi kita jangan bicara dari segi jumlah gitu Pak. Ya, suatu saat ya mungkin Bapak minta dia bisa jelasin. Itu Pak, kira-kira Pak. Ya, mungkin gini Pak Sarul ya. Saya terus terang, saya pernah ya membuat grafik persentase daripada biaya manpower ya Pak ya. Oke, biaya fixed cost-nya itu sudah pasti ya, yang namanya gaji tetapnya karyawan itu sudah pasti, mau tidak mau itu harus terbayar. Sementara yang non fixed cost-nya itu adalah biaya overtime-nya Pak. Ya kan? Nah, pada saat itu biaya overtime itu saya melihat saya berbandingkan rasionya dengan jumlah sales Pak. Ya kan? Kita penjualan kita berapa? Yang kita jualkan tuh setiap bulan salesnya berapa? Saya bagikan dengan jumlah manpower dan sebagainya. Ternyata kalau dilihat dari perbandingan jumlah fixed cost dengan non fixed cost-nya yang overtime-nya tadi, dari masing-masing departemen itu saya buat persentasenya. Ternyata antara gaji dengan overtime itu cukup lumayan signifikan besar, Pak. Contoh, misalkan satu kasusnya begini. Di sebuah departemen kita bayar gajinya misalkan total daripada gaji tetap mereka itu misalkan 70 juta lah, katakanlah seperti itu, Pak ya. Ya. Nah, sementara setelah dilakukan pembayaran upah, saya pisahkan dengan komponen overtime-nya. Ternyata komponen overtime-nya itu tinggi, bahkan hampir mencapai titik yang sama. Katakanlah 60 juta sekian. Seperti itu, Pak. Nah, bagi saya itu kan sorry Pak, pertanyaan saya sekarang, begitu overtime naik, overtime ini masuk dari variable cost Pak. Variable cost, dia akan ngikutin tingkat produksi Bapak. Produksi Bapak naik, overtime naik. Nah, pertanyaan saya adalah, penjualan Bapak, revenue Bapak naik nggak pada saat itu? Dia tidak banyak perubahan secara signifikan, Pak. Jadi makanya yang saya pertanyakan, kita sales kita dengan grafik penjualan kita tidak berubah, hanya sekian kenaikan berapa persen, tetapi dengan biaya yang begitu signifikan, yang kalau tadi diserangnya ke biaya manpower atau biaya tenaga kerja, saya tidak setuju gitu. Nah sekarang saya bilang gitu kan, coba Anda buka kembali ya, berapa dari perbandingan jumlah sales kita dengan jumlah biaya produksi dibandingkan biaya manpower. Tapi setelah dengan adanya saya sarankan kalau lebih dari 20-30% biaya overtime melebihi daripada pada total pembayaran gaji pokoknya, itu saya rasa itu udah kurang bagus, saya bilang gitu kan. Makanya kita rasionya perbandingan antara sales dengan biaya manpower-nya gitu Pak, yang saya maksudkan sama mereka gitu. Tetapi mereka bilang, mau nggak Pak Mat kalau misalkan produksi nggak bisa produksi terus karena kita tekan overtime-nya? Saya bilang saya juga tidak mau bertanggung jawab kalau misalnya seperti itu. Tetapi setelah dianalisa dan sebagainya, akhirnya saya bicarakan sama Presdir, ini kayaknya sepertinya ada sesuatu masalah. Coba Anda pressure yang namanya biaya overtime. Setelah di pressure dengan biaya overtime tersebut, ternyata overtime itu dipangkas, Pak. Nah, masalahnya sekarang, kejadiannya itu kelihatan, biaya produksi, jumlah produksi yang sama dengan jam kerja yang sama, itu tidak ada masalah. Bahkan overtime-nya itu hilang hanya sekarang tinggal mungkin 10% lagi mereka overtime yang dulunya jor-joran kan gitu Pak. Nah berarti kan ada masalah di jam kerjanya dengan pengaturan di dalam produksinya. Sehingga Pak, bukan masalahnya di biaya manpower saya bilang itu, tapi ada masalah di manajemennya yang ada di internal produksi. Nah artinya berapa jumlah sales berapa jumlah produksi kita berbandingkan dengan jumlah sales. Kenapa? Jumlah produksi belum tentu sama dengan jumlah sales kan begitu Pak ya? Benar nggak Pak Sarul?
Tidak selalu sama, ya. Tapi Tidak selalu sama, kan? Produksi, Ya, karena kalau produksi Bapak itu adalah instan hari itu juga terjual, oke. Tapi kalau Bapak produksi hari ini Bapak simpan dulu di gudang. Oh tidak, kita ada stok, ada safety stok itu kurang lebih sekitar 5 sampai 7 hari. Beda. Iya, makanya disitulah dia lihat salesnya di bulan itu rendah, tapi manpower-nya tinggi. Ternyata ada produksi yang jor-joran, ternyata belum terjual. Seperti itu loh, Pak. Oke, apa pertanyaannya, Pak, kira-kira? Ya, saya bukan mempertanyakan, hanya mencanggah saja kok ada selisih antara persepsi antara manpower dengan biaya yang lain gitu loh, Pak. Kalau boleh saya tambahin, satu tadi yang berhubungan dengan overtime tadi. Overtime itu masuk variable cost, Pak, ya. Iya. Gaji itu fixed cost. Betul. Kapan gaji itu akan tetap seperti itu, gitu. Oke? Iya. Tapi overtime berdasarkan dari produksi yang Bapak buat pada saat itu ada kenaikan nggak dibanding dengan bulan lalu misalnya, ya? Iya. Saya rasa mungkin cara penjelasan aja itu Pak. Kalau misalnya barangnya ada di produksi belum dijual sekarang itu merupakan safety stock Bapak, saya rasa it's no problem gitu, ya. Tapi yang harus dikaji lagi sekarang adalah safety stock ini apakah sudah efisien atau belum? Nah, sekarang kan ada just in time, Pak. Ya kan? Betul nggak? Ada just in time. Jadi saya terus terang aja, di beberapa company, khususnya hotel yang saya manage itu, saya hapusin inventory-nya. Ada 3 jenis inventory di hotel itu. Makanan, minuman, material and supplies, saya nggak adain. Zero, Pak. Saya kasih semua sama mereka. Kenapa? Saya mudah kontrolnya. Satu, mudah ngontrol. Yang kedua, cash flow saya naik. Karena nggak perlu beli barang yang disimpan di gudang yang belum dipakai hari ini. Itu Pak kira-kira. Nah, jadi mungkin saran saya, coba Bapak cek lagi ya mengenai safety stock yang Bapak bilang tadi itu, ya, apakah perlu sejumlah itu, apakah nggak perlu bisa kita kurangi. Bapak bisa mendaya gunakan supplier, Pak, vendor. Kompain satu vendor, supplier, Pak, untuk saat akan datang ini mungkin saya akan beli sama Bapak dengan harga yang reasonable, harga pasar, oke? Tapi Bapak yang keep stok saya. Saya hanya butuh pada saat saya telepon. Mungkin akan saya telepon Bapak 3 hari sebelumnya. Manfaatnya akan luar biasa dengan perusahaan Bapak. Cash flow Bapak naik. Kalau kita nggak bisa seperti itu, Pak, karena kita sudah yang namanya di manufaktur, apalagi kerjasama dengan seperti sepeda motor, mobil gitu kan, kita tidak bisa ada nanti saya akan telepon Bapak begitu, tidak ya, tapi kita sudah sesuai dengan maksud saya komitmen yang harus dibuat. Komitmen. Banyak cara. Ini saya kan agak bicaranya agak straight to the point kan gitu. Banyak cara yang gitu. Oke, thank you Pak Sarul, bagus. Terima kasih Pak, terima kasih. Ya, monggo Pak. Ini ada Assalamualaikum. Ya, silakan Pak. Salam kenal Pak Sarul. Salam kenal Pak Dr. Yon. Apa kabar? Menarik sekali. Sayang tadi saya cuma sempat lihat beberapa slide di terakhir. Terima kasih Pak. Ada ini terlambat join. Memang menarik Pak Sarul uraiannya. Dan selain yang tadi sempat saya lihat beberapa slide, juga kekurangan kita di orang sebagai SDM adalah kita lemah ya. Lack of skill how to present our performance in terms of business. Nah, jadi barangkali Pak Sarul punya pengalaman bisa di-share, Pak? Ya. Jadi kalau misalnya bicara business knowledge tadi, Pak, seperti yang saya jelaskan, ya. Apa yang kita lihat di sini adalah saya sebetulnya tidak menyuruh teman-teman HR itu harus menguasai panen, enggak. Tapi at least kita menguasai basicnya gitu. Oke, basicnya itu apa? Paling tidak bisa baca laporan keuangan. Ya. Baca aja, buat nggak perlu lah kita serahin aja sama finance yang buat itu. Ya.
Apa yang kita baca di sini adalah rasio. Mungkin rasio current rasionya bagaimana, quick test rasionya bagaimana, activities rasionya bagaimana. Ya, ini yang harus kita kuasai gitu. Kenapa? Pada saat kita bicara di forum meeting, yang pada saat itu kita mengambil decision untuk bisnis, kita bisa mengungkapkan sesuatu, Pak. Terus saya setuju dengan Pak Yon tadi itu bahwasanya kelemahan kita di situ. Ya. Jadi kalau udah bicara, apalagi bicara menghitung-hitung ini, udah deh, saya kan HR, kamu yang hitung dong gitu. The next, saya rasa orang HR nggak usah seperti itu, at least bisa menghitung gitu. Walaupun penghitungan itu sederhana gitu Pak. Itu kira-kira Pak Yon yang bisa saya itu. Mungkin bisa share juga Pak Sarul, kan every single activities itu selalu akan bermuara ke keuangan, loh. Betul. Nah, barangkali Pak Sarul punya pengalaman bahwa kegiatan HR itu, ini loh kontribusinya terlihat di laporan keuangan, misalnya gitu ya. Ini, sehingga ini adalah kontribusi HR. Ya. Gitu. Karena kan kadang-kadang begini nih, suka ego masing-masing departemen itu kadang-kadang masih kuat. Orang produksi merasa paling penting karena dia yang menghasilkan barang. Orang marketing merasa penting karena dia yang cari duit. Orang finance merasa paling penting karena dia yang pegang uang. Orang HR merasa paling penting juga. Kenapa? Kalau bukan nggak ada HR, masih nganggur kalian, kan gitu. Karena yang rekrut kan HR. Jadi pertanyaannya adalah, bagaimana atau seperti apa misalnya bahwa orang HR itu sudah bekerja dengan baik. Nah, munculnya di dalam bahasa bisnisnya itu seperti apa gitu? Pasti itu muncul, sehingga bisa dibedakan mana HR manajer yang baik, HR yang sedang tidak baik dalam kacamata bisnis. Betul. Itu Pak. Oke, saya jawab Pak. Lagi Kak, silakan. Oke, makasih Pak Yon. Sebetulnya kalau kita lihat HR ini secara normatif dia kan responsibel kepada karyawan. Apa namanya? Employee lah secara keseluruhan ya. Oke, rekrutmen, apa namanya? Pelatihan, pengembangan. Oke, termasuk jumlah karyawan juga. Oke, kalau selama ini pengalaman saya Pak, yang saya lakukan adalah dua hal. Saya lihat jumlah total gaji berapa yang harus saya bayar per bulan, termasuk overtime kalau ada, oke. Terus berapa persen ini total ini kalau saya banding dengan total revenue. Saya jarang saya bicara mengenai jumlah amount itu, karena amount itu nggak bisa dipegang. Percentage. Nah, kalau di hospitality, percentage yang normal itu untuk total gaji per bulan itu berkisar antara 17 sampai 21%. 17 sampai 21%. Itu normal dikatakan. Nah, apa action yang saya lakukan? Kalau saat ini jumlah karyawan saya katakanlah mungkin 200 orang, ya, saya harus planningkan ke depan itu bahwasanya mereka ini for the next 6 months, for the next year, they should do multi-skill and job enlargement. Apa yang dinilai begitu terjadi multi-skill dengan job enlargement, yang biasanya total pembayaran gaji Bapak mungkin katakanlah mungkin 3 miliar per bulan, next 6 months, Bapak bisa mengurangi karyawan. Saya nggak suruh Bapak fire karyawan, Pak. Begitu ada berhenti, nggak usah ganti. Karena udah terjadi multi skill sekarang. Sudah terjadi job enlargement sekarang. Jadi, month by month, total payroll-nya akan berkurang. Ini akan dilihat. You see that in January, my total department salary 1 million. You see this one, this is the first quarter of 2020. Now it's only 750.
how many percent is one? You can calculate. Nah, kita bisa bicara seperti itu loh Pak dengan director of finance atau siapa. Jadi terjadi efisiensi. Gitu. Itu yang paling instan Pak, yang bisa kita lakukan dan mudah menghitungnya. Gitu. Itu kira-kira Pak Yon. Baik, memang salah satu ya. Dan kalau kita lihat sekarang di beberapa BUMN itu sudah jalan bahwa the highest director salary after PD is HR director. Ya. Nah, jadi setelah dirut itu gaji paling besar itu adalah HR director dibandingkan dengan finance director, operational director. Dan inilah challenge atau tantangan bagi orang HR. Dan ini hanya bisa kalau dia lakukan, kalau dia memang paham bisnis. Nah, kalau tidak paham bisnis, maka apapun program HR, dia tidak bisa link dengan performance scorecard-nya. Ya. Kalaupun link, dia begitu dikejar, dia tidak bisa mempertahankan apakah ini benar gara-gara programnya HR. Ya. Gitu. Apakah productivity yang naik ini gara-gara programnya Pak Sarul atau memang sekarang lagi booming aja. Bulan Ramadan banyak yang beli. Ya. Berarti ada program HR atau tidak sebenarnya nggak ngefek gitu. Nah ini challenge-nya. Orang HR harus bisa meyakinkan bahwa terjadinya kenaikan profit atau terjadinya peningkatan produktivitas itu adalah kontribusi dari adanya program HR. Nah ini dia persoalannya. Sehingga apapun yang terjadi itu HR bisa meyakinkan manajemen. Kalau tidak, ya balik lagi gitu. Ya, seperti tadi. Yang mudah menghitungnya Pak, saya tambahin sedikit Pak Yon. Yang mudah menghitungnya pada saat Bapak melakukan training, ya. Mungkin Bapak involved di suatu training, suatu departemen, ya. Oke. Ada terjadi investasi di sana, ya. Nah, investasi ini nanti Bapak hitung dari begitu training selesai, oke, katakanlah the next 3 months, berapa revenue yang naik. Itulah hasil kerja HR. Jadi jarang orang menilai investasi dari training sekarang, saya lihat. Seharusnya kita nilai. Pak Sarul? Coba. Yakin? Yakin, Pak. Kalau mau training. Harus seperti itu gitu. Dalam arti kata kita harus fokus, dalam arti kata kita harus ceritain dengan orang marketing juga, sales juga gitu. Kita kan ikut berperan di sana. Kita kan harus kasih tahu sama mereka, apa yang bisa dibantu dari segi training sekarang ini untuk menaikkan sales Anda. Itu Pak, kira-kira Pak. Ya. Itu persoalannya kadang-kala begini di lapangan, bahwa kalau productivity naik, itu bukan karena ada training. Ya, karena memang sales lagi naik. Ya. Kalau trainingnya tidak bisa meningkatkan produktivitas, itu salahnya HR karena trainingnya tidak bagus. Ya kita yang saya maksudkan di sini adalah kita lakukan training sekarang. Ini kan ada investasi Pak, ya investasi di sini. Investasi ini kita hitung berapa persen ini ada kenaikan sales pada saat periode yang sama, gitu. Mungkin kita kasih jarak mungkin 3 bulan, 4 bulan, setelah itu kita hitung kembali gitu Pak. Ini akan kelihatan. Jadi presentasinya ini. Ya. Ini menarik. Apakah kenaikan sales itu pure karena training? Kita kan lakukan training itu yang tidak selama ini ada dilakukan untuk meningkatkan sales. Misalnya katakanlah mungkin product knowledge, ya, upselling. Hal-hal seperti itu kita harus kaitkan gitu. Kenapa? Karena dengan adanya ini, begitu di-upsell-nya produk kita kepada customer tertentu, mau dia beli, ya Pak, pengaruh dari training yang kita lakukan dong Pak. Loh, bisa jadi naiknya sales karena memang mereka
lagi promo. Karena Kayaknya- pada saat yang bersamaan ada promo. Pada saat yang bersamaan juga ada event-event tertentu yang bisa menaikkan sales. Itu bisa kita hitung, Mbak. Bisa kita keluarin. Yang promo itu berapa. Oke. Jadi Nah, pure revenue itu bisa kita hitung berapa gitu. Jadi semuanya ada catatan itu. Assalamualaikum, izin. Mbak Tika, Waalaikumsalam. Edwan Hamidi. Silakan Bisa Pak Ahmad. buat Tika? Edwan. Wah, Silakan, menarik Pak, sekali silakan, nih, Pak. Pak Sarul. Ya, terima kasih Mbak Tika. Pertama, HR yang strategik itu memang ikut berpartisipasi dalam bisnis. Yang kalau administrasi biasanya nggak diajak rapat untuk strategis. Betul. Nah, HR manager senior biasanya bertanggung jawab pada direksi atau presidirnya itu karena udah ada ditentukan objektifnya, KPI-nya sudah ditentukan. Jadi bertanggung jawab sesuai apa yang ditargetkan oleh presidir. Jadi kita ini dalam rapat strategik biasanya mempertunjukkan bahwa satu, efisiensi kita udah lakukan. Bahkan kalau yang merangkap general affair, biaya telepon, biaya segala macam itu sudah efisien, reduce cost. Akan tetapi dalam produksi sudah banyak produksinya. Nah, ada masalah-masalah di departemen sales atau marketing. Kita tahu ini, kita udah belajar dari Pak Sahrul misalnya, sudah bisa menganalisa marketingnya. Ini strategi marketingnya sudah out of date. Salesman-nya juga udah banyak di kantor daripada di luar. Merosot tajam penjualan. Nah, kita ngasih masukan di meeting strategik itu. Ya. Karena direktur marketingnya ini expat, mayoritas pemegang saham, itu untouchable. Kita ngasih masukan-masukan dari HR, karena HR ini kerjaannya intangible, tidak kelihatan, kita ngasih masukan. Ini salah, banyak bedep-bedep. Di distributor banyak bedep dan sebagainya. Sehingga sales-nya turun. Nah, ini bagaimana menurut Bapak? Apakah HR juga yang dampaknya sudah memompa training-training dengan return on investment-nya juga sudah kita hitung meningkat dan sebagainya. Tapi sistem penjualan, sistem marketing sudah ketinggalan zaman. Tapi begitu kita kasih masukan, direktur marketingnya menolak. Itu satu. Yang kedua, secara bottom line kita lihat profit udah oke. HR ikut senang karena bisa efisiensi, bisa naikkan produktivitas dan profit oke. Tapi begitu profit oke, masih dikomentari lagi sama BOD. Oh ini Pak Edwan misalnya, ini EVA-nya masih belum nyampe nih, belum dapat EVA-nya. EVA Economic Value Added. Yeah. Nah ini bagaimana Pak Sarul? Padahal kita lihat secara ini bottom line-nya udah oke. Profitnya udah oke. Tapi masih dibilang kurang juga, EVA-nya belum sampai ini. Ini bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Edwan. Pengalaman saya selama ini adalah bahwasanya HR itu kita berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan produktivitas karyawan, ya, produktivitas perusahaan. Tapi kalau misalnya berkaitan dengan penjualan, yang pertama kali bertanggung jawab ya marketing, sales kan gitu. Tapi kalau misalnya orang HR ini dia smart, dia punya knowledge, punya business knowledge, dia tahu kelemahannya di mana. Seperti yang Pak Edwan katakan tadi, kita memberikan masukan, Pak ini sistem salesnya udah update nih Pak, ya. Jadi dalam arti kata sudah nggak mungkin sekarang ini, gitu. Jadi kita harus sampein Pak. Ya, jadi apa yang Bapak lakukan itu kalau menurut saya dari segi bisnis sudah benar gitu. Bukan harus disalahin orang HR gitu. Nah, itu kalau menurut saya seperti itu Pak. Kenapa? Karena nggak mungkin dong revenue menurun akibat dari salesnya menurun, ya.
itu disalahin HR. Itu nggak benar itu Pak. Kalau menurut saya. Kita harus luruskan itu. Gitu. Jadi ya salah satu lagi. Jadi Bapak bilang tadi banyak perusahaan di tempat Bapak itu expatriate ya gitu ya kira-kira Pak? Iya, direktur marketingnya nih orang ekspat Pak. Jadi dari mana Pak? Jepang. Jepang, oke. Jadi begitu kita bilang sistem penjualannya ini sudah nggak layak, verifikasi. Ini ada yang sistem kredit misalnya. Kreditnya banyak bedep, bagian macet dan sebagainya, sehingga hasil sales menurun. Bukan karena kualitas SDM-nya, tapi sistem penjualannya yang nggak tepat. Misalnya cara verifikasi dealer misalnya nggak benar dan sebagainya, ternyata dealernya kabur itu kan sistemnya itu. Kita kasih masukan, ternyata mereka nggak terima itu masukan itu, mereka anggap karena mereka pemegang saham mayoritas oke aja begitu. Ternyata penjualan makin lama makin turun gitu. Kalau yang pertama, yang kedua tadi mengenai Eva juga Pak. Ya. Padahal sudah profit, udah ini masih dia bilang kurang juga. Eva-nya belum sampai. Ini mohon pencerahan Pak. Makasih. Kalau misalnya Eva tadi kan kita harus lihat budget Pak. Budgetnya berapa rasionya gitu. Kalau misalnya katakan rasionya mungkin 2 misalnya, oke, 3 misalnya. Kalau misalnya sekarang itu kita sudah mendekati ke rasio yang ditentukan, berarti kan kita sudah achieve itu. Nah, ini yang harus jadi kita sebagai HR profesional ini harus menguasai budget. Walaupun itu hanya budget departemen kita. Tapi kalau revenue, kita harus tahu berapa target revenue perusahaan kita tahun ini. 1. Berapa keuntungan yang harus kita dapatkan tahun ini. Harus tahu kita itu. Nah, jadi nanti kalau misalnya seperti EPA yang Bapak bilang tadi, target EPA-nya berapa? Gitu. Kalau misalnya target EPA-nya Bapak udah penuhi, Bapak kan udah achieve, Pak. Jadi kelemahan kita selama ini di situ. Ini pengalaman saya. Terus yang kedua, ini kebetulan saya lama bekerja dengan orang Jepang, Pak. Jadi kalau orang Jepang itu ya sama seperti Pak bilang tadi itu. Apalagi kalau dia pemegang saham, ya itu udah bergabung di sana semuanya. Tapi ya kita harus punya integritas kita harus kuat untuk melakukan itu. Gitu. Ya, kalau kita benar, lakukan aja. Gitu. Jadi kembali kepada tadi, bedep Bapak bilang banyak yang ketunggal ya Pak ya? Iya. Oke, yang salah bukan orang ini Pak, finance itu yang salah. Kenapa nggak dia tagih? Kan orang finance ada. Iya, kita orang HR ngasih masukan Pak, berarti konsep kita juga udah secara tertulis. Kita memorandum kita CC-in ke BOD, tapi mereka merasa benar saja gitu. Padahal kita udah tahu di lapangan itu nggak benar, itu ngasih kredit ke orang yang nggak layak gitu. Oke, kalau saran saya, coba Bapak lihat kredit polisinya di-review Pak. Ya. Nah, review kredit polisinya ketahuan di sana kan, pasti ada kelemahan di sini, kelemahan perbaiki. Jadi ajak orang finance director-nya, ajak bagian marketing, sales-nya untuk review itu. Di situ kendalanya itu. Ya. Nah, jadi kalau saran saya, kalau misalnya sudah ada lebih dari 90 hari, oke, mungkin dibuat strategi lagi. Ya mungkin kasih diskon dia Pak, supaya dia bayar gitu. Daripada uang itu tidak bermanfaat, kan lebih bagus kita kasih dia diskon, kita mendapatkan cash inflow yang fresh kan gitu Pak. Itu kira-kira. Jadi kredit polisinya Pak, kalau BDP itu Pak, harus dilihat. Jadi bukan kesalahan dari pihak HR itu kelemahan dari internal control, khususnya manajemen kredit manajemennya. Ya, sebagai bisnis partner kan kita ngasih masukan nih Pak. Betul. Kita ngasih masukan, ternyata nggak dijalankan, tapi berarti bukan salah kita dong Pak. Kita udah ngasih inisiatif kan gitu kan, ya kan, yang itu inisiatif. Bahkan sekarang saya lagi nanganin 5 tahun nih BDEP-nya Pak. Jadi yang 5 tahun masih BDEP, saya lagi tanganin. Kalau saran saya BDEP itu apakah sekarang udah diamortisasi setiap bulan Pak kira-kira BDEP-nya yang 5 tahun itu? Belum Pak, ini gonta-ganti aja nih Pak. Oke, saran saya Pak, Bapak usulin sama tim manajemen kasih diskon itu. Kasih diskon daripada nggak ketagih,
Kan lebih Iya. bagus Bapak biayakan mungkin, tapi Bapak bisa tarik uangnya menjadi cash. Pasti dia menarik itu, Pak. Iya, ya. Kira-kira, Pak. Itu pernah saya lakukan seperti itu. Makanya saya bisa bicara. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak Edwan. Oke, baik. Makasih Pak Edwan. Nah, Pak Syahrul, kita ada pertanyaan lagi nih. Emang sebenarnya waktunya kita kurang 5 menit lagi berakhir. Namun ternyata semakin malam semakin hot ya. Semakin antusias rekan-rekan kita yang ikut webinar malam ini. Nah, berdasarkan chat, kita ada pertanyaan yang pertama, Pak, dari Bapak Turah Slamet. Malam Pak Syahrul, salam kenal, saya Turah Slamet. Bagaimana membangun komunikasinya dengan bagian lain supaya mereka lebih terbuka dan trust kepada kita sebagai HR dan tidak tercipta situasi mereka diteror dengan kemampuan lebih yang kita miliki. Silakan Pak. Oke, kemampuan ini harus tahu kita apa kemampuan lebih yang kita miliki yang dianggap mereka meneror mereka kan gitu, harus tahu gitu. Oke, biasanya kalau menurut saya manajemen yang bagus itu adalah keterbukaan ya. Antara departemen itu kita terbuka. Begitu juga finance. Finance sebetulnya nggak boleh dia tertutup. Ini pengalaman saya lama saya jadi FC, terus karir saya pernah jadi CFO. Saya terbuka saya. Ya ada hal-hal yang nggak bisa saya ungkapkan kepada publik, kepada departemen lain. Tapi hal-hal tertentu yang berhubungan dengan day-to-day operation of the company, saya harus ungkapin sama mereka. Contohnya misalnya, Anda tahu nggak, per bulannya kita butuh dana ini untuk bayar gaji sekian loh ini. Sumbernya dari sini, gitu kira-kira. Jadi sebetulnya keterbukaan itu harus dimulai dari pimpinan. Ya, dari pimpinan, ya pimpinan tertinggi di situ ya, mungkin apakah itu general managersnya, apakah CEO pada saat organisasinya CEO, dia yang harus mulai itu gitu. Jadi bukan dalam arti kata antara departemen kita saling ini HR, ini marketing, ini kalau udah seperti ini udah susah ya, dari segi kebersamaan sudah nggak ada. Jadi yang penting itu ya bagaimana kita setiap departemen yang ada di perusahaan itu yang mempunyai misi yang sama, visi misi kita kan ada untuk company itu ya, kita harus menguasai itu dan bagaimana mencapai ini bersama. Kalau misalnya kita HR ya HR apa peran saya, kalau finance apa peran saya, kalau marketing apa peran saya. Ini kita jadikan sinergi yang bisa bermanfaat bagi perusahaan gitu. Itu kira-kira jawaban saya. Oke, itu tadi pertanyaan dari Pak Turah. Nah, Pak Turah masih ada di sini apa enggak ya? Saya lanjut untuk pertanyaan dari Ibu Francisca Margareta. Sepertinya Bapak tadi udah jelaskan sih, ya terkait berapa sih rasio normal antara labor cost versus revenue. Oke, setiap perusahaan itu berbeda. Ya, yang saya sebutkan tadi itu di perhotelan. Kalau perhotelan itu rata-rata apabila 17% sampai dengan 25%, 23% itu masih normal. Kalau di atas itu berarti benchmark-nya sudah di atas. Nah, saya belum pernah melihat yang industri misalnya, itu beda lagi. Tapi industri itu 35-40 Pak. 35-40 ya, itu juga tergantung kan Pak. Kalau misalnya dia punya expatriate banyak kan beda lagi kan gitu Pak. Labor intensif, Pak. Ya, itu kira-kira. Jadi tergantung dari benchmark-nya, ya sesuai dengan industrinya. Begitu juga bisnis hospitality di Indonesia berbeda dengan di luar. Di luar itu, mungkin paling tinggi adalah biaya gaji. Net profit itu di luar itu kalau misalnya bisa mencapai lebih dari 10% aja udah bagus. Karena kan biaya gajinya kan tinggi di sana. Itu makanya mereka habis-habisan untuk melakukan efisiensi. Itu kira-kira. Oke. Sepertinya masih ada pertanyaan satu tambahan dan saya sampaikan kepada peserta webinar. 2 pertanyaan lagi ya dari yang akan kita jawab ya Pak Syahrul ya. Dan setelah itu kita akan closing.
Baik, untuk dua dari terakhir, Assalamualaikum Pak Syahrul, saya Hamid dari Palu. Kenapa istilah HR sebenarnya agak konvensional kalau melihat dari perkembangan organisasi saat ini? Yang mana kalau melihat korporasi multinasional yang telah diadopsi oleh BUMN, yang mana berorientasi pada human being, perubahan itu dengan mengubah HR menjadi human capital, sehingga karyawan sebagai capital. Nah, mungkin Pak Syahrul bisa memberikan point view tentang human capital saat ini di tengah pandemi. Apa tips-tipsnya untuk kami di kalangan human capital untuk adaptasi dengan VUCA dan sinergi antar generasi di organisasi? Silakan Bapak. Maksudnya adaptasi dengan apa tadi? VUCA Pak, VUCA. VUCA. Oke. Di masa Oke. pandemi. Oke. Kalau saya lihat sekarang ini, ya ini pandangan saya di bisnis. Saya kebetulan di bisnis pariwisata kalau saya bicara sekarang. Saya nanti tolong Bapak koreksi, tolong Bapak kasih tahu saya, Ibu kasih tahu saya bagaimana di bisnis yang ada di luar hospitality. Pada saat pandemi ini terjadi, ya, saya melihat ada pisaunya, matanya satu, ya, matanya satu. Yang dibabat sekarang ini hanya karyawan, oke, hanya karyawan yang dibabat. Kenapa? Karena pada saat pandemi dimulai, berjalan 3 bulan, oke, sebagian besar perusahaan-perusahaan tadi itu dia tutup sementara. Tutup sementara. Sehingga apa? Dia bisa selamat dari bankrupt. Tapi ingat, sebagian besar lagi itu karyawan itu dirumahkan tanpa gaji. Saya menilai di sini apa? Yang kena imbas utama dengan mata pisau satu tadi yang saya katakan itu adalah karyawan. Nah, ini ada istilah new normal kan. Dia sebut new normal. New normal dalam arti kata, apakah bisnis normal pada saat new normal? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena banyak revenue yang akan berkurang di sana. Dulunya dari segi customer mungkin dia beli sesuatu dengan cara yang normal. Tapi sekarang kan dengan cara yang berbeda. Nah, bagaimana kita adaptasi? Adaptasi yang bisa dilakukan oleh HR saat ini adalah efisiensi. Mulailah dengan job enlargement di perusahaan Bapak. Multi skill di perusahaan Bapak. Ya, untuk melakukan job efisiensi tadi. Nah, satu lagi yang perlu dilihat. Saya melihat ke depan, ini pandangan saya Pak, Bapak boleh koreksi saya nanti. Pandangan saya ke depan ini nanti akan banyak karyawan yang keluar dari perusahaannya. Mungkin karena bisnisnya berkurang. Ya. Mereka ini akan menjadi pebisnis online. Saya berpikir di perusahaan saya sekarang ini, tempat saya akan membuat pelatihan Pak. Untuk orang-orang ini yang kita persiapkan, kalau misalnya suatu saat dibutuhkan, dia sudah punya pegangan untuk keluar dari perusahaan kita. Nah, jadi apa yang saya pandang sekarang ini, apa yang saya lihat dari segi bisnis, sebetulnya akan ada perubahan yang signifikan, yang dulunya kita lakukan adalah halnya B, tapi sekarang mungkin C, mungkin C. Nah, itu kira-kira. Jadi kita butuhkan adaptasi kita bisa dengan keadaan ini bisa dilakukan, terutama yang menyangkut efisiensi. Kalau tidak efisiensi, perusahaan tutup. Percaya saya. Kenapa? Karena nggak ada. Contoh saja, ini saya sedikit bicara pariwisata. Boeing 747 biasanya membawa penumpang, apakah itu ke Cengkareng, apakah itu Denpasar, Bali, 700 orang full. Dengan adanya social distancing, dia hanya bisa separuhnya. Nah, itu kira-kira. Jadi pengaruh dari social distancing ini luar biasa. Jadi apa yang harus kita lakukan adalah efisiensi. Bapak pasti tahu itu. Apa yang maksud saya efisiensi tadi. Itu kira-kira. Baik.
Thank you Pak Sarul. Kita lanjut di pertanyaan yang terakhir. Ya. Dari Bapak Wahidno. Malam Pak Sarul, bagaimana pengalaman Bapak untuk menjadi HR atau Human Capital yang berimbang antara kepentingan karyawan dengan kepentingan pengusaha? Mengingat kadang HR atau HC sebagai penyambung kebijakan dari perusahaan, tetapi di sisi lain sebagai penyambung aspirasi dari karyawan untuk didengarkan manajemen perusahaan. Jadi kurang lebih kita sebagai HR ini, Pak, kaki kita sebelah kanan tuh di pengusaha, kirinya tuh di karyawan. Nah, gimana tuh caranya biar lebih balance dan ini ya untuk aspirasinya? Silakan Pak. Pengalaman saya selama ini, saya itu harus netral. Ya, kita harus netral. Dalam arti kata netral ini di sini adalah kita kalau misalnya pimpinan dalam arti kata perusahaan ini tidak mengikuti aturan yang ada, ya kita harus bilang, Pak, sorry, apabila kita ikutin seperti ini, kita bisa mendapat peringatan atau sanksi hukum dari pemerintah. Contohnya aja misalnya yang sering terjadi itu selama pengalaman saya itu adalah UMK, UMR di bawah dibayar gitu. Saya bilangin, sorry kalau kita bayar ini bisa kena. Itu makanya perusahaan-perusahaan itu dia ngikutin apa yang saran saya. Karena saya berani mengungkapin. Kebanyakan bapak-bapak kita HR ini, ibu-ibu kita di HR nggak berani, dia takut mengungkapin seperti itu. Sehingga nanti yang bumerang itu kepada dirinya sendiri. Jadi apa namanya, HR itu harus integritas tinggi. Ya, itu kira-kira. Jadi integritas itu kan luas itu maksudnya. Jadi jangan kita tutupin. Oke, saya sedikit kasih pengalaman saya. Pada saat saya buka Sheraton Hotel Solo di Solo itu kebetulan punya Om Tommy Soeharto itu, ya saya buka itu hotel tahun 96 kalau nggak salah saya 96-97 itu. Saya punya pada saat itu saya Director of Finance di sana. Saya punya Director Human Resource. Tahu gaji seorang front office manager pada saat tahun itu harus kalau nggak salah lebih kurang 11 juta. Tahu nggak seorang HR itu datang kepada GM saya yang expatriate, dia bilang, Pak, why you pay 11 million to this guy, to this position? How much? Si GM bilang, okay, you just pay 6 million, is enough. Oke. Apa yang dia buat itu saya ingatin dia, Pak, Bapak salah. Ini perusahaan ini punya standar dari kantor pusatnya yang membayar gaji berapa minimum, berapa medium, berapa maksimum. Akhirnya berjalan 6 bulan, 7 bulan, sampai 1 tahun. Ini orang minta naik gaji sama si GM. Dibalikin si GM. I think your salary already high if I compare with the local people in here. Apa yang kita lihat di sini adalah karena kesalahan dia. Jadi kalau misalnya aturannya itu A, kita harus bilang A, walaupun itu mungkin pengaruh kepada kita. Gitu. Tapi kadang-kadang ya kita kelemahan di situ. Kalau pengaruh kepada kita nggak mau gitu. Nah itu makanya integritas HR itu harus tinggi. Gitu. Itu kira-kira Mustika yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti saya harus kasih tahu sama Bu Les ini, mungkin kita buat suatu semacam diskusi lagi, mungkin finance for non finance managers, mungkin finance for HR gitu. Kita buat nanti acaranya, ya kita cari waktu lah, ya kita buat, kita bisa diskusi di sana gitu. Terus sebaliknya juga Pak Sarul. Ya. HR for non HR, HR for finance manager, HR for marketing manager. Betul Pak. Itu maksud saya Pak. Nanti kita buat, nanti kita cari waktu yang bagus, mungkin topiknya kita khususkan itu HR for finance for HR manager, HR profesional gitu. Ya Pak, ya kita cari waktu Pak nanti Pak. Ya. Kayaknya banyak muncul ide ini dari Pak Sarul Sauta ini nanti. Terima kasih Pak, terima kasih. Ini karena kebersamaan kita semua, karena kita punya komit ini dengan Ibu Lis itu. Ibu Lis yang udah kerja keras ya, saya lihat luar biasa. Ya, multi talenta yang saya lihat. Jadi kalau kita biasa di luar Pak Sarul. Nggak apa-apa Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu bisa dilakukan itu.
semua. Benar kata Dokter Yon tadi, kita perlu, ini cukup membantu kalau sampai kita lakukan HR for non-HR. Ini sudah saya lakukan. Akhirnya kita ya nggak terlalu berat, yang ringan-ringan sudah di kepala bidang masing-masing, sudah ditangani sana. Baru yang agak parah ke kita, Pak Sarul. Gitu. Betul. Itu kayaknya perlu digaungkan juga. Iya. Ya, betul. Ya. Oke, terima kasih Pak Sarul. Terima kasih. Ya, serasa gitu aja. Ya. Ya, baik. Sebelum kita closing, luar biasa ya hari ini webinar kita. Ternyata seorang HR itu dituntut untuk memiliki beragam kompetensi yang sangat membantu mereka dan perusahaan tentunya dalam meraih keberhasilan. Pemahaman yang baik tentang kebijakan, peraturan, sistem, proses, kebijakan terkait manajemen SDM itu memang ternyata sangat diperlukan. Nah, maka setelah kita ketahui tadi yang dipaparkan oleh Bapak Syahrul mengenai tantangan-tantangan bagaimana menjadi seorang HR business partner, nah harusnya ini akan membuat kita HR menjadi semakin tangguh dalam memahami konsep dan praktek dari manajemen SDM secara menyeluruh, khususnya yang berkaitan erat dengan tugas kita dan tugas di beberapa lini departemen yang lain dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi itulah tadi kesimpulan webinar kita bersama Indonesian Certified Human Resources Community. Terima kasih bagi peserta yang masih bertahan hingga selesainya acara webinar malam ini. See you next event. Salam SDM Unggul Indonesia. Jangan lupa Pak Sarul share materinya ya. Materinya di-share, materinya ini banyak permintaan. Oke, Bu Mustika, bisa di-share materinya ya, yang di PDF itu ya, silakan. Oh iya, baik Pak. Okay. Bu Mustika, foto bersama dulu mungkin. Sebentar. Iya. Boleh pasang pose dulu, Bud. Sebentar, biasa deh. Waduh. Oke, yang aba-aba dari Ibu Lis ya. Bu Lis biasanya, aduh Pak De. Pak De baru muncul, Pak De. Saya kemana aja, Pak De? Muncul foto tak. Bahaya ini. Portofolio. Halo Pak De, Pak Marito. Halo Mbak Tika. Bagus. Top. Oke, kita mulai foto ya. Dengan hitungan 3, 2, 1. Oke. Luar biasa. Terima kasih Bapak semua Ibu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Syahrul atas materinya. Terima kasih Pak Sarul. Terima kasih Pak Sarul. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih Pak Sarul. See you. Terima kasih Mbak Tika. Terima kasih. Nanti Bu Mustika di-share aja di di grup juga, oke lah, no problem itu. Ya. Coba tanya aturannya gimana, kalau bisa di-share, share aja. Oke. Nanti saya coba share di sini, Pak. Lagi on progress di chatbox Zoom meeting ini. Oke, done. Bisa di-download. Halo Bunda Ida. Hai, sukses deh. Halo Bunda Ida. Bangga aku punya anak. Lah. Banget. Mbak Tika oke loh. Mbak Tika. Sapa dulu dong Pak Marwito. Keren. Mbak Tika malam ini luar biasa. Oh, luar. Turun banget kan? Pokoknya top, Marco top. Nanti kalau susul ke Makassar, kita ketemu lagi ya Mbak ya? Iya. Nggak rugi deh representasi dari KI di Makassar. Yes. Luar biasa. Kita harus sudah dijual tuh di Makassar. Mana? Udah bilang kan? Nanti tak kasih. Sudah nanti kirim ya. Oke. Oke, ditunggu deh Pak De.
Segera. Pak De, paket merdekanya. Belum ya? Belum. Oh gitu. Siap. Enggak, aku udah, cuman buat temen yang lain. Oke. Emang aku Mantap. udah ngedaftarin, cuma kemarin kan nggak jadi cancel karena COVID tuh. Oh. Oke. Itu kan CRM kan? Iya. Semua tiga-tiganya. Apa aja? Ada staff, ada supervisor, ada manager. Ya, aku mau daftarin yang CRM dulu. Oke. Sip. Sip, Pak De. Sampai jumpa. Sip. Izin live dulu. Oke. Assalamualaikum.